guys, selamat datang di Cerita Maya bersama aku, Maya. Hai, apa kabar kalian semua? Terima kasih yang udah subscribe, yang udah like. Aku sangat appreciate kalian. Dan kali ini Cerita Maya akan bawain cerita tentang kisah pendek atau cerpen pengantar tidur. Jadi kalian bisa dengerinnya sebelum kalian tidur malam ini, oke? Dimasukin ke playlist kalian ya, biar kalian bisa dengerin sebelum tidur. Ini ada kisah yang aku ambil dari websitenya pinemo.com. Ini ada Mia Carmila namanya ya. Dia cerita horor tentang kejadiannya yang ada di hotel ketika dia mungkin beberapa kali nginep di hotel gitu. Kisah horor biasanya diawali dengan munculnya perasaan tidak enak saat pertama kali masuk ke dalam kamar. Ya, tentu saja. Biasanya sebelum ngelihat sesuatu hal yang aneh, kita biasanya ngerasain dulu hal-hal yang aneh atau kita ngerasain sesuatu yang aneh dulu. Seperti pengalaman horor hotel yang saya alami. Dari luar kondisi hotel yang saya tempati tidak ada masalah dan tidak ada keanehan sama sekali. Tapi entah kenapa saya merasa agak aneh ketika kaki melangkah masuk ke dalam lobi. Udah mulai sesek tuh ya di dada rasanya. Saya hanya berpikir bahwa kondisi badan saya lelah karena capek setelah melakukan beberapa aktivitas. Setelah mendapatkan kunci kamar, saya pun bergegas menuju kamar untuk istirahat. Maksudnya kamar yang dia sewa ya. Tapi tetap saja saya masih merasa tidak enak badan. Saya mencoba merebahkan badan sejenak di kasur dan kemudian berniat untuk membersihkan badan atau mandi. Hari pun mulai gelap. Saya memutuskan untuk mandi, berharap semua rasa capek yang saya rasakan hilang. Setelah saya selesai mandi, saya pun keluar dan merasa terkejut lantaran saya melihat semua gorden dan jendela terbuka, sehingga angin pun bertiup dengan bebas dan masuk ke dalam kamar. Karena sudah maghrib, saya pun bergegas menutupnya. Jeder, saya pun terperanjat kaget ketika mendengar pintu kamar mandi tertutup dengan keras. Kali ini bulu kuduk saya benar-benar berdiri. Saya menatap ke arah kamar mandi sejenak sebelum membuka kunci kamar dan keluar. Saya menceritakan kepada teman saya tentang kejadian yang baru saja saya alami dan menanyakan kepadanya juga apakah dia yang membuka semua jendela dan gorden kamar. Tapi teman saya hanya menjawab bahwa dia baru saja datang ke hotel dan belum sempat masuk ke kamar. Lalu, siapa yang membuka gorden jendela? Buat kalian yang pernah ngalamin juga nih cerita si Mbak Mia waktu ngalamin kejadian horor di hotel, tiba-tiba kebuka sendiri itu gordennya ya kan. Aduh. Cerita yang kedua. Mungkin kamu pernah mendengar suara berbisik di tengah malam yang tidak diketahui dari mana asal suaranya. Terkadang saya malas untuk menghiraukan keadaan sekitar saat bermalam di hotel. Terlebih bila kondisi badan sudah lelah. Setelah masuk ke dalam kamar, hal yang saya pikirkan adalah tidur. Tapi naas, malam itu saya tidak bisa tidur. Berbagai hal saya lakukan. Mulai dari chat sama teman-teman, mendengarkan musik, hingga membaca buku. Biasanya bila mata saya capek, maka akan terpejam dengan sendirinya. Nah, ini aku banget nih. Aku kalau udah capek dan gak bisa bobo, biasanya aku baca atau dengerin musik-musik apa sih, instrumen Cina gitu loh yang suling. Kayak gitu deh. Itu enak banget didengerin, terus akhirnya kita bisa relax dan tidur. Setelah melirik jam pada layar smartphone saya, tidak terasa sudah jam 12 malam. Ketika mata udah mulai berat, saya meletakkan buku yang saya baca dan tidur. Baru memejamkan mata. Saya pun terpaksa membuka mata dan bangun karena saya mendengar suara anak-anak bergurau kencang sekali. Saya diam dan mencoba mencari sumber suara tersebut. Tapi semakin lama semakin kencang dan semakin berisik. Duh, ini anak, mak bapaknya kemana sih? Jam segini belum tidur malah berisik. Gumam saya meluapkan kekesalan. Pertama, saya masih bisa sabar.
Lama-lama saya terganggu karena udah semakin berisik dan makin gaduh. Dengan sedikit rasa kesal, saya menelpon resepsionis agar pihak hotel yang menegur tamu sebelah. Ya iya, karena kalau kita yang negur atau kita ketok pintu kan gak enak ya. Lebih baik kita lapor ke resepsionis biar resepsionisnya yang ketok pintu tamunya, ya kan. Tapi informasi dari pihak hotel justru membuat saya semakin kaget. Maaf ibu, sebelah kamar ibu sudah melakukan check out tadi siang dan sekarang kosong. Jejeng, ada apa tuh? Lalu siapa yang berisik malam-malam begini? Sampai pagi menyingsing, saya tidak mendapatkan jawabannya. Buat kalian yang nginep-nginep di hotel nih, awas nih. Abis dengerin cerita ini pasti takut dan gak mau lagi nginep di hotel. Jadi menurut kalian kira-kira siapa yang berisik itu? Jangan-jangan anaknya kuntilanak ya? Oke, kita langsung lanjut di cerita yang ketiga. Yang paling menyeramkan ketika harus bertatap muka dengan makhluk yang harusnya tak kasat mata. Oh, siapa yang pernah bertatap muka tuh? Tatap mukanya bukan nama ceweknya, bukan nama cowoknya, bukan nama gebetannya, bukan nama ayang-ayangnya, tapi sama makhluk tak kasat mata. Yang punya pengalamannya sama, kita dengerin pengalaman Mbak Mia kali ini. Pengalaman aneh yang saya alami bersama seorang teman di suatu hotel di Belitung selalu menjadi obrolan yang menarik. Entah kenapa, setiap kali bertemu dengannya, kami semangat membahas hotel tersebut yang menurut kami adalah hotel yang paling aneh yang pernah kami sewa. Saat itu, saya dan Marisa ini temannya, tidak ikut peserta lainnya untuk mengikuti penutupan event. Kami sudah capek dan saya sendiri menderita radang tenggorokan. Dari sore, kami hanya melakukan kegiatan di kamar. Saya tidur, begitu juga dengan Marisa. Sekitar jam 10 malam, saya terbangun dan saya mendapati Marisa sedang memainkan smartphone miliknya. Kami pun ngobrol dan saya mengajak dia untuk keluar ke lobi karena bosen di kamar. Tanpa pikir panjang, Marisa pun mengiyakan ajakan saya. Setelah puas di lobi, kami pun masuk ke dalam kamar dan saya berkata padanya, "Sepertinya aku akan susah tidur deh. Seharian tidur kebangun jam segini." Marisa hanya terkekeh. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa. Malam itu saat kami masuk ke dalam kamar, rupanya saya sudah terlelap sejak badan saya menyentuh kasur. Sementara Marisa justru tidak bisa tidur dan berusaha tidur sambil bermain handphone. Namun tiba-tiba ia melihat sosok wanita putih berada tepat di bawah kaki saya, berdiri dengan rambut panjang yang terurai dan posisi kepala yang menunduk. Wow. Sontak Marisa pun kaget dan teriak. Tapi saya tidak merespon teriakannya dan masih terlelap. Oh, aneh banget, dia masih terlelap dalam tidur loh teman-teman. Ibarat mimpi buruk, dia pun segera memejamkan mata dan komat kamit membaca doa. Malam itu seolah menjadi malam terburuk untuk Marisa dan rasa aneh yang saya rasakan sejak menempati kamar tersebut pun terjawab sudah. Jadi kalau cerita yang ketiga ini adalah di kamar hotel yang dia tempatin itu ada penunggunya, yaitu penunggunya si perempuan rambut panjang tadi. Tapi kok aneh ya, dia dengar orang di sebelahnya teriak, dia nggak kebangun loh. Cerita yang keempat, yaitu cerita yang terakhir. Namun inilah puncaknya, suara-suara horor yang mencekam dan membuat kami terdiam. Ini cerita yang keempat ya, beda sama yang tadi. Rasanya aneh ketika saya dan keluarga memutuskan untuk memesan hotel saat berlibur di salah satu tempat wisata di Purwokerto. Harga kamar yang saya pesan tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Fasilitasnya pun lumayan menurut saya. Sama seperti hotel-hotel pada umumnya yang terletak di sekitar area wisata. Musim liburan membuat hotel yang kami tempati ramai sekali. Saya pun merasa bahwa sebelah kanan dan kiri kamar saya dihuni tamu lain. Malam itu saya tidur bersama kakak saya dan anggota keluarga lain berada di kamar yang berbeda. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari kamar sebelah.
Sontak kami pun menghentikan obrolan. Namun, setelah kami diam justru suara itu hilang. Seolah tak menghiraukan, kami pun melanjutkan obrolan lagi hingga suara kamar sebelah terdengar jelas. Ih, harusnya enggak sih. Harusnya kalau di hotel nggak terdengar jelas dong ya obrolan dari kamar sebelah. Suara apa sih itu, Kak? Karena penasaran, saya pun bertanya kepada kakak saya dan dia menaikkan bahu, memberikan isyarat bahwa dia pun tidak tahu itu suara apa. Sontak saya dan kakak saya saling memandang dan kemudian kami pun terkekeh mendengar suara tersebut makin kencang. Cerita horor yang saya alami apakah pernah terjadi pada kamu? Berdoa sebelum masuk hotel itu perlu loh, kata Mbak Mia, agar kamu terhindar dari kejadian-kejadian aneh seperti yang saya alami saat menginap di hotel. Oke guys, itu tadi cerita horor ketika seseorang berada menginap di hotel dan itu udah di-share oleh Pinemo, Pinemo yang ada di Google, aku dapat dari Google. Jadi itu tadi kesimpulan yang dari Mbak Mia, bener banget, doa dulu sebelum masuk hotel apapun yang terjadi. Biar gak digangguin ya sama yang usil-usil, yang iseng-iseng. Jadi biar kita selalu aman dan dalam lindungannya. Oke guys, terima kasih yang udah nyaksiin cerita Maya episode kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita Maya episode berikutnya. Dan jangan lupa klik like-nya, komen juga, dan share ke sosial media yang kalian punya. Bye-bye!